Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hari ini kita berada di daerah bukit. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pohon gaharu. Sangat awam ya bosku, sangat familiar. Sangat apa? Sangat-sangat jarang sekali terdengar. Banyak yang belum memahami tentang gaharu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang pohon gaharu. Soalnya banyak petani yang menanyakan gaharu itu prosesnya seperti apa. Lalu banyak petani yang sudah menanam gaharu, taunya mereka gaharu itu ya cuma ditanam besar lalu dijual. Lah yang mau beli siapa? Nah, itu sama aja kayak kayu bakar kok, nggak ada prosesnya. Gaharu itu yang diambil gubalnya atau galih gubal ya, gubalnya kalau itu. Nah, kalau pohon-pohon budidaya ini kan pohon budidaya bos, ini gaharu, ini budidaya ini. Kalau pohon budidaya dia nggak seperti alami. Kalau alami di hutan mungkin bisa, tapi itu prosesnya pun lama untuk menghasilkan gubalnya itu. Belum tentu dalam satu pohon itu bisa menghasilkan gubal yang alami. Nah, untuk itu kita di daerah Jawa ini kita budidaya, kita kembangkan lagi budidaya. Jangan sampai gaharu itu punah bos, gaharu itu punah. Nanti pencari alam, setelah mencari alam, gaharu alam, pohon itu hilang kan, terus mereka mau gimana gitu. Akhirnya kita kembangkan dengan tim yang ada di Jawa Timur, itu yang ada di Kalimantan, kita dengan proses budidaya. Budidaya pun prosesnya ada prosesnya lagi bos. Setelah ditanam itu minimal di umur 6 tahun baru bisa kita proses untuk apa untuk menimbulkan gubalnya itu. Prosesnya dengan apa? Dengan pusarium. Pusarium itu obat. Contoh obatnya seperti ini. Nah, seperti ini contoh obatnya. Nah, ini pusariumnya. Nah, pusarium ini nanti yang untuk membentuk gubal. Sistemnya dengan sistem, kalau kita sendiri kita sistemnya dengan infus. Infus. Berarti nanti kita bor, mungkin di video berikutnya kita akan tutorial cara pengeborannya, cara pengimpusannya. Lah ini kemarin kita sudah bekerja di sini. Kemarin kita ini untuk kelupas kulit. Nah, metode baru lagi dengan kelupas kulit. Nah, kita nggak dirahasiakan ini supaya masyarakat memahami kelupas kulit. Nah, nanti yang di bawah sini ini nggak kita kelupas, nanti kita sistemnya dengan sistem infus, sistem kita bor ya untuk pembentukan gubal. Nah, nanti yang ini, yang batang bawah ini, nanti minimal itu di umur 3 tahun, maksimal 5 tahun kita panen. Nah, kenapa ini kita kelupas kulit? Kelupas kulit. Karena ini kan petani ada yang, "Mas, kalau bisa cepat panennya." Gitu kan. Akhirnya kita kembangkan lagi metodenya, ketemu. Ini sudah terbukti, sangat-sangat terbukti. Itu kulit ini kita kelupas, petani pun nanya, "Apa enggak mati, Mas?" gitu. Enggak. Karena penggantinya kulit pusarium itu kita nanti sistem oles sampai atas. Nah, sampai atas itu ada yang di atasnya itu sengaja nggak kita kelupas semua karena nanti kita suntik juga. Mungkin video besok kita akan suntik ya. Tutorialnya kita kasih tahu. Nanti kita suntikan. Nanti kita bentuknya jenisnya dekor sama chip ya.
Kalau untuk bawah mungkin chip, tapi kalau untuk atas kita dua macam, dekor sama chip. Lah untuk yang kita kelupas kulit ini antara 8 bulan sampai 1 tahun kita panen. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa untuk hasil olesnya. Kalau 8 bulan itu sudah memungkinkan ya kita panen. Kita panen, nanti ini kita oles ya. Kita oles dengan fusarium. Nah, nanti dia hitam, ini yang tadinya putih hitam ya, mirip seperti kulit, cuman lebih hitam, dia lebih hitam. Nah, nanti itu yang udah masuk kayu itu udah mengandung resin nanti saat dipanen. Ini kita buat cincin seperti ini karena nanti saat pemanenan biar gampang, bos, biar gampang kita ambilnya. Nah, setelah kita panen ini, luarnya kita panen muter, ini bisa dipanen 2 kali, bos, bisa dipanen 2 kali. Nanti kita oles lagi setelah panen 8 bulan. Yang bawah tetap, berarti ini dua kali kita panen. Yang bawah itu sudah berarti udah 1 tahun, 1 tahun 4 bulan ya, 1 tahun 16 bulan lah, 16 bulan. Nah, setelah sisanya 2 kali panen, sisanya kan masih ada batang tengah. Lah itu nanti kita suntikan, kita suntik sistem impus lagi sampai atas yang kita kelupas ini. Nah, nanti setelah batang tengah itu kita suntikan, itu di umur 3 tahun kita panen. Berarti yang tengah nanti saat panen total semua seluruh batang, ini yang tengah 3 tahun, yang bawahnya itu 5 tahun setengah lah sekitarnya ya. Jadi sini insya Allah sudah membentuk bagus lah, hasilnya bagus ya yang bawah dengan atas. Tapi kan di sini yang tengahnya itu kita panen dulu gitu. Bisa 2 kali ya, untuk pembuktian bahwa gaharu itu nggak main-main, memang menghasilkan. Tapi ya eh, apa memang sangat awam gitu, dan orang-orang khusus saja yang mengerti tentang gaharu gitu. Kalau saya masih belajar, cuman tim saya, tim insya Allah tim-tim yang amanah lah, yang di Jawa Timur, yang di Kalimantan gitu ya. Sekarang kita tutorialnya untuk pengolesan ya, bos ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini di daerah Pemalang, bos, di daerah Pemalang, daerah Longkeang. Ini ada sekitar 85 batang pohon gaharu. Sementara ini yang paling terbanyak ya sini yang saya kerjakan selama ini. Cuma untuk yang paling besar itu ada di daerah Bangka Belitung dan Kalimantan. Di sana memang pohonnya besar-besar. Di sana sudah sekitar 20 tahun, terus yang di Bangka Belitung itu ada yang sampai 40 tahun. Kalau ini umur sekitar 12 tahun, bos. Tapi ini 12 tahun rata pohonnya nggak sama ya. Seperti pohon-pohon desa lain sama, nggak, perkembangannya nggak sama rata. Nah, yang kita ambil untuk sistem oles, ini yang pohonnya sudah sebesar ini. Kira-kira lingkarannya itu ya sudah masuk sekitar 60 sentian ya. 60 sentian lebih lah ya. Nah, yang kita ambil seperti itu. Ini sekitar 50 cm untuk lingkar batang ya. Nah, kalau untuk yang kecil-kecil, untuk batang-batang yang kecil, nanti kita sistem infus semua. Batang kecil ya. Batang kecilnya mana? Nah, ya ukuran semana ya. Nah, ini batang kecil ya. Nah, ini gaharu, bos. Ini batang kecil, nanti kita sistem infus, nanti kita buat chip sama bentuk dekor. Mungkin video selanjutnya menyusul, bos, karena kita bertahap nih. Terus ada yang nanya, ini gimana mas nanti saat pemanenan? Nanti kita sendiri yang akan turun tangan untuk pemanenan. Insya Allah kita sampai pemanenan itu
bertanggung jawab penuh. Nah, ini pemilik pemilik pohon ini dulunya beli di orang lain, orang lain itu ngomongnya mau bertanggung jawab dari penyuntikan sampai pemanenan, dari pembentukan gubalnya sampai pemanenan. Tapi ternyata orangnya itu nggak ada sama sekali, nggak ada nggak bisa dihubungi dan menghilang begitu saja gitu. Akhirnya hati saya terpanggil untuk mengurusi gaharu-gaharu para petani yang sudah diabaikan oleh yang menjual bibitnya itu. Hati saya tergugah untuk mengurusi ini. Nah, ini saya dari pusariumnya, dari pekerjanya, itu yang membiayai semua. Sistemnya kita bagi hasil dengan petani, gitu bos ya. Jadi monggo siapapun yang punya gaharu bisa hubungi saya, kita bisa kerjasama. Kalau saya memang punya visi misi untuk mensejahterakan petani, khususnya petani gaharu. Jadi mereka yang selama ini yang saya temui, banyak gaharu yang sudah besar-besar mereka tebang-tebang. Karena apa? Karena mereka nggak tahu siapa nanti ini yang ngurus ini, siapa nanti yang membeli ini, kan gitu. Kalau insya Allah saya sampai pemanenan bos, gitu ya. Ini seperti ini. Insya Allah bos, yang penting kita saling percaya menjaga pohon ini. Setelah kita proses dari penyuntikan, dari pengolesan, nanti kita saling menjaga gitu ya, saling merawat. Saat pemanenan nanti kita turun bersama dengan petani. Penjualan pun seperti itu. Jadi kita terbuka semua, real, tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Nanti di sini pun setelah ini selesai semua, kita membuat SPK ya, kerjasama di atas materai. Jadi nggak ada yang dirugikan di situ, kita semua saling menguntungkan. Nah, ini kita berlanjut ke tutorial untuk pengolesan ya bos ya. Kita ambil singkatnya aja ya mas. Ampun. Oke. Nah, ini untuk sistem pengolesan dulu. Ini semua kita kerjakan dulu. Yang kemarin sudah dikelupas kulit itu sekitar ada 10 batang yang dikelupas kulit. Jadi ini kan getahnya biar hilang dulu bos. Kemarin sudah dikelupas kulit, kena panas, getah hilang. Nah, ini kita pegang itu udah kering, udah nggak ada getah. Nah, ini bisa langsung kita oles. Kalau misalnya ini masih ada getah, kita jangan dioles dulu. Nanti percuma, sia-sia kita pusariumnya. Nah, sekarang kita masukkan, kita kocok dulu biar kental. Nah, kita kocok-kocok. Nah, banyak sekali bos yang menjual pusarium. Tapi ya yang saya temui sendiri di Bangka Belitung, ternyata pohonnya itu pada mati bos. Itu yang mendanai pun pemilik pohon. Kalau saya enggak, ini yang mendanai saya sendiri untuk pusarium, untuk pekerja atau apapun gitu ya. Kita tuangkan sedikit dulu bos. Bisa dibuktikan ya. Kalau mungkin saya nggak tahu kalau pusarium lain. Kalau pusarium lain saya nggak tahu ya seperti apa. Cuma pusarium mereka itu bisa nggak kalau diminum sendiri? Pemiliknya pusarium itu suruh minum, mau nggak? Seperti itu. Nah, kalau saya minum ya bos ya. Ini saya perlihatkan ke jenengan. Saya minum nih bos ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ini real, alami, tidak ada apa ya, bahan-bahan yang sangat membahayakan enggak. Karena gaharu itu memang pohon manja kalau saya bilang ya, pohon manja, dia maunya yang alami-alami. Kayak bocah bontot ya. Oke lah. Sekarang kita langsung ke pengolesan dengan busa ya bos ya, dengan spon ya. Karena dia meresap kan. Kalau kita memakai kuas, banyak yang terbuang pusariumnya bos. Obatnya banyak yang terbuang.
Nah, di sini kita memakai spon. Mas minta tolong, Mas. Saking inggil riyen nggih, Mas. Nggih. Ya, ini bisa sebatang sebesar ini sudah bisa kita kita oles ya. Saking inggil riyen. Nggih. Nah, alon, Mas. Boleh skuter ya, Pak? Nggih. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kulitnya ini nggak mati, Bos. Saya jamin nggak bakal mati. Ini obat ini, fusarium ini nanti dia bentuk seperti kulit. Gitu loh. Jadi penggantinya kulit ya ini, fusarium ini. Gitu. Nanti dia hitam. Kira-kira seminggu saja sudah hitam ini. Ini kita oles hari ini, besok kita oles lagi double biar hasilnya maksimal seperti itu ya. Nah, jadi dalam satu pohon kita membentuk jadi 3 jenis. Untuk pengolesan kita buat chip dan kita buat dekor ya gitu. Karena memang yang di pasaran yang diburu jenis-jenis dekor dan chip. Nah, untuk kulit adalah harganya ya, Mas. Ya, Bos ya. Jadi kita nggak bisa harganya berapa, Mas. Yang penting intinya sangat-sangat menghasilkan dari pohon-pohon yang lain. Seperti itu. Kalau jenengan punya pohon-pohon jati atau saya, silahkan jenengan coba satu pohon gaharu. Hasilnya seperti apa? Gitu loh. Kalau saya memang pengen memperkenalkan gaharu itu ke seluruh. Jadi gaharu itu nggak punah dan memang sangat menghasilkan, Bos, kalau yang paham ya. Oke, ini kita lanjut pengolesan dari empun rata, Mas. Ampun. Nggih. Di double malih sakit, Mas. Double malih. Nggih. Men rata. Nggih. Kita double dulu ya hari ini. Nanti besok kita double lagi. Nah, yang penting kita oles dulu semua. Nah, kira-kira 2 hari kan sudah kering. Nah, baru kita suntikan yang untuk jenis chip dan dekornya kita suntik. Atas bawah kita suntik semua. Nanti kita menyusul video berikutnya ya, Bos ya. Oke lah. Sementara sekian dulu. Oh ya, kalau ada yang pengen tahu, Mas itu ditanamnya di daerah mana? Daerah manapun jadi, Bos. Intinya kalau gaharu dia butuh, kalau masih kecil itu dia butuh iom kalau di Jawa iom ya. Mungkin kalau untuk bahasa yang lebih luasnya itu dia butuh pelindung pohon-pohon besar gitu ya. Dia butuh matahari itu cuma 40 cm, 40% untuk ukuran kecil. Nanti kalau sudah 3 tahun ke atas dia mencari matahari sendiri. Udah nggak butuh penghalang yang besar. Dia cepat tumbuhnya kalau udah 3 tahun ke atas. Tapi kalau untuk bibit-bibit yang kecil yang 40 cm, 50 cm itu butuh pelindung pohon-pohon besar ya. Jadi sama-sama seperti nanam pohon-pohon biasa gitu. Oke, sementara seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan sedikit pengetahuan tentang gaharu ya, Bos ya. Ya, mungkin ya ada hikmahnya di balik pembuatan video ini, ada hikmahnya. Monggo silakan yang mau komentar. Sebisa mungkin ilmu yang saya pahami saya kasih tahu ke jenengan seperti itu. Oke, mudah-mudahan
sangat bermanfaat ya. Memang niat kami baik, bos. Niat kami baik ya, seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih, semoga Anda selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dilindungi sama Allah dalam setiap urusannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bos, untuk kelancaran video ini, untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.